Selamat pagi para sahabat GKI Ciklasi Solo. Selamat berjumpa kembali dengan Bina Iman GKI Ciklasi Solo. Saya berharap para sahabat semuanya tetap ada di dalam cinta kasih Tuhan. Dimanapun berada, kasih Tuhan boleh terus merengkuh kehidupan kita bersama-sama. Nah, di belakang saya ini adalah hamparan Samudra Hindia yang luas. Nah, setiap waktu ada ombak yang terus bergulung-gulung, berusaha untuk menjadi yang pertama tiba di bibir pantai. Ombak ini bisa menjadi gambaran kehidupan umat manusia yang berusaha untuk menjadi orang yang pertama, menjadi orang yang terutama di dalam kehidupan mereka. Orang-orang yang ingin menjadi orang yang pertama dan utama ini biasanya mereka itu mementingkan dirinya sendiri lebih besar dan menganggap orang lain itu tidak penting. Gambaran orang seperti ini menganggap diri mereka lebih penting daripada orang lain. Orang-orang yang seperti ini pula juga punya potensi untuk merobek persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan bersama, baik kehidupan di masyarakat luas maupun di dalam kehidupan komunitas orang percaya. Sikap orang-orang seperti ini dapat merusak hubungan antar pribadi dan menghambat perkembangan, pertumbuhan, dan juga kemajuan komunitas orang-orang percaya. Orang-orang seperti ini pula mereka senang ketika mendapatkan pujian dari orang-orang lain. Mereka menganggap diri paling hebat dan menginginkan orang lain menganggap diri mereka itu juga hebat. Bagi orang-orang yang seperti ini, biasanya mereka akan mengalami kesulitan untuk membangun sebuah kerjasama dengan orang-orang yang lain yang ada di sekitar mereka, karena fokus mereka itu bukan soal keutuhan, bukan soal persatuan, bukan soal kesatuan di dalam kehidupan bersama. Namun fokus mereka adalah bagaimana menunjukkan diri mereka, menunjukkan keutamaan mereka, menunjukkan diri mereka sebagai orang yang nomor 1. Nah, Rasul Paulus melihat bahwa ada orang-orang yang punya potensi seperti ini di dalam kehidupan jemaat di Filipi. Ada orang-orang yang punya potensi untuk merobek keutuhan dan kesatuan jemaat. Oleh karena itu, Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi di pasal yang kedua, ayat 5 sampai dengan 7, di sana Rasul Paulus mengatakan, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia." Teladan yang ditunjukkan oleh Kristus Yesus ini dengan melepaskan identitas diri, dengan mengosongkan diri, dengan tidak menunjukkan kuasanya, menunjukkan kemuliaannya, namun ia mengabaikan kemuliaan dan kuasanya yang ia miliki. Ia rela untuk dihina, ia rela untuk disiksa, ia rela untuk direndahkan, bahkan mati di atas kayu salib. Sebuah kematian yang nista, kematian yang dianggap buruk di dalam kehidupan masyarakat pada masa itu. Semuanya dilakukan demi sebuah pembaruan kehidupan umat manusia. Semua dilakukan demi menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, agar mereka bersedia untuk meneladani Kristus di dalam kehidupan mereka, yaitu merendahkan diri. Nah, memang merendahkan diri bukan perkara yang mudah di dalam kehidupan kita. Di
dalam kehidupan manusia, apalagi kehidupan pada zaman sekarang yang semuanya dituntut serba cepat, semua dituntut serba perfeksi. Semua berbicara didasarkan atas materialisme dan lain sebagainya. Belajar untuk merendahkan diri itu harus dilakukan terus-menerus di dalam kehidupan bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kita, baik di dalam lingkungan masyarakat, lingkungan pekerjaan, lingkungan keluarga, maupun juga di dalam kehidupan komunitas orang-orang percaya. Hal ini dapat diwujudkan dengan kita mengikuti teladan yang sudah ditunjukkan oleh Kristus Yesus di dalam kehidupannya. Belajar untuk mengalah dalam hal-hal yang bukan prinsip. Belajar untuk menghargai orang lain dan memberikan orang lain itu kesempatan yang lebih di dalam kehidupan mereka, agar mereka memiliki keterlibatan lebih, tidak menonjolkan diri sendiri. Kita juga harus belajar pula untuk melepaskan yang namanya individualisme, belajar untuk melepaskan egoisme diri kita masing-masing. Kita belajar untuk saling menghibur, saling menasehati, saling menolong satu dengan yang lain, dan juga senantiasa mengobarkan semangat cinta kasih, mengobarkan semangat bela rasa di dalam kehidupan bersama. Memang bukan perkara yang mudah, karena ada banyak godaan-godaan yang ada di sekitar kita. Namun dengan kuasa Roh Kudus kita pasti dimampukan untuk menjalani kehidupan ini, menjalani proses belajar untuk merendahkan diri. Selamat belajar, dan kiranya Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja senantiasa memberkati dan menyertai kita semua. Saya mengingatkan sekali lagi untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga kebugaran tubuh, dan juga mengikuti protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah agar kita tetap terjaga dari COVID-19. Selamat pagi para sahabat, Tuhan berkati kita semua. Amin.